Oke guys, so di video kali ini gue bakal mengundang salah satu teman gue atau Coach Aufra yang bakal bantu ngebahas tentang tips olahraga saat puasa dan tips-tips saat puasa bagaimana. Oke, buat teman-teman sekalian yang mau mencapai body goals-nya, mungkin video ini bisa membantu kalian. So, langsung aja kita yuk. Nah, ini udah ada orangnya. Halo Coach. Halo, apa kabar Derik? Baik, baik. Ini kita Gimana biar... nih? aku di Pontianak, Lagi di udah di mana? Pontianak. Udah di Pontianak. Oh, udah balik ya? Udah, udah. Udah lama, oke. Hmm. Sorry. Jadi ada yang harus diberesin dikit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar kita juga cepat kan, singkat doang gitu kan. Nah, mungkin Aman-aman. lebih ke Coach Aufra dulu deh, perkenalin diri dulu. Ah, ah. Nah, Halo, nama gue Alfra. ya, Gue seorang fitness trainer, sama juga kayak Derik. Kerjaannya nggak jauh-jauh beda kita, fitness trainer dan juga merupakan salah satu fitness educator dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia atau APKI. Selain itu juga gue merupakan ketua dari Asosiasi Kalistenik dan Street Workout Indonesia atau juga dikenal dengan nama AKSI. Itu, Rik. oke. Nah, ini kan kebetulan banyak banget teman-teman saya nanyain tentang masalah tips berpuasa. Nah, kebetulan aku mikirnya Coach Aufra ini kan juga berpuasa ya. Betul. Nah, jadi lebih enaknya tuh orang yang berpuasa yang langsung menjelaskan dibanding kita dong yang kayak cuman tahu aja kan nggak enak juga kan. Ada yang mungkin ada yang salah pilih kita Oke. miss atau gimana. Nah, biar nggak Boleh. makan waktu, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Jadi ini banyak Siap. banyak yang nanya nih, boleh nggak sih olahraga saat puasa? Nah, terus kalau misalnya boleh pun, lebih disaranin itu sebelum berbuka atau setelah berbuka. Soalnya yang kalau aku Oke. sering lihat itu kan orang ngelakuinnya itu mungkin lebih ke angkat beban tipis-tipis atau mungkin ringan-ringan setengah jam sebelum berbuka puasa. Nah, untuk Coach Afra nih pribadi sekarang masih nggak olahraga saat puasa dan lebih Oke. saranin gimana? Justru malah sebenarnya disaranin untuk tetap berolahraga saat kita puasa. Boleh banget. Jangan malah kendor, malah apa latihannya ya. Nah, jangan lupa strength training ya, terutama yang paling penting. Karena kita tahu juga kan selama bulan puasa ini muscle loss gede banget kemungkinannya. Ya, kita tidurnya kurang, kemudian makannya jamnya terbatas, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan protein susah banget selama bulan Ramadan ini. Nah, kalau untuk waktunya sebenarnya tergantung sih, Rik. Jadi ada beberapa waktu yang memang umum banget digunakan oleh teman-teman yang Muslim saat berpuasa di bulan Ramadan ini untuk latihan. Yang pertama itu misalkan di pagi hari, ini pagi hari sebelum sahur. Ini nggak umum sih memang, tapi bisa tetap digunakan. Ya, ini cocok buat orang-orang yang memang hidupnya agak kebalik. Jadi paginya mereka tidur, pagi siangnya tidur, tapi malamnya aktif. Ini mereka latihan dulu sebelum sahur, jam-jam 1, jam 2, jam 3, habis itu makan, baru tidur. Cocok juga untuk orang-orang yang memang suka tidur cepat, misalkan jam 8 sudah tidur, kemudian bangun jam 1, jam 2, jam 3 untuk ibadah, misalkan sholat. Nah, itu juga biasanya mereka bisa latihan sebelum sahur. Ya, yang pertama. Yang kedua, pagi hari. Pagi hari juga tetap bisa kalau memang teman-teman suka latihan pagi hari. Cuman yang harus diingat, intensitas sama volumenya jangan terlalu tinggi. Ya, karena kalau misalkan kita latihan capek, yang ada nanti aktivitas hariannya bisa terganggu. Belum Betul. lagi ada masalah nanti kalau misalkan kita terlalu capek, dehidrasi jadinya. Kita nggak bisa minum selama berpuasa kan. Yang kedua ya. Kalau yang ketiga, sebelum buka puasa, seperti yang tadi Derek bilang, banyak ini pilihan favorit semua orang kayaknya. Sore hari sebelum berbuka. Nah, yang perlu diperhatiin kalau misalkan sore hari ini adalah cadangan energi kita tuh lagi rendah-rendahnya. Ya, udah seharian berpuasa, gula darah udah depleted, jadi wajar banget kalau latihan lemes. Ya, jadi kalau misalkan memang teman-teman mau latihan strength training di jam segini, sesuaiin aja intensitasnya. Jangan sampai maksain diri karena rentan cedera nanti malah. Tiba-tiba bisa pingsan dan lain sebagainya ya. Kalau untuk gue pribadi, gue lebih suka jalan kalau di jam-jam segini. Jadi memang ngabuburit sebutannya kan, kita jalan-jalan sambil nunggu buka puasa. Bisa juga. Lebih ke kardio Oke. ringan gitu ya. Kardio ringan betul, yang nggak terlalu capek. Kemudian kalau misalkan yang jam selanjutnya adalah malam. Malam hari ini juga bisa dibagi menjadi dua jam lah, dua waktu yang bisa dipilih sama teman-teman. Yang pertama itu setelah berbuka langsung, ya.
Itu cocok buat orang-orang yang memang lebih milih untuk sholat tarawih di rumah. Enaknya latihan-latihan di jam segini itu energi kita tuh udah balik, status hidrasi kita juga udah kembali normal lagi, udah keisi jadinya. Jadi tenaga kita untuk latihan pun banyak. Jadi untuk strength training cocok banget. Kita bisa latihan lebih keras jadinya. Cuman pas buka puasa jaga-jaga jangan sampai makannya terlalu banyak. Ini gue sendiri juga udah berapa kali selalu ngingetin jangan makan banyak-banyak, jangan makan banyak-banyak nanti latihan mual soalnya. Apalagi latihan kaki, waduh, pagi squat tiba-tiba naik, langsung bloating enak gitu banget ya. benar. Kayak mau muntah rasanya. Nah, yang terakhir satu lagi kalau misalkan memang teman-teman lebih milih untuk salat tarawih di masjid, bisa latihan setelahnya. Jadi kalau mau latihan setelahnya itu disaranin untuk makan besar dulu sebelum berangkat sholat. Jadi habis buka, makan besar dulu, biar makanan juga dicerna sama badan. Nanti setelah sholat baru latihan. Ya, sama hati-hati yuk. Waktu tidur bisa keganggu juga kalau latihan terlalu malam. Itu sih. Nah, kalau untuk misalnya setelah berbuka puasa itu, dia kan buka puasa, makan, terus mau olahraga. Lebih bagus jeda berapa lama? Kalau mau langsung ya, 1 jam cukup sih. Bisa buka kan itu jam 6 ya, jam 6 sore kalau misalnya untuk teman-teman yang di Jakarta. Itu jam 7 latihan udah oke harusnya. Oke, 7. Tapi ada coach yang latihan subuh-subuh nih sebelum sahur? Ada. Aku ada temen yang kayak gitu soalnya. Wah, dia latihan sebelum sahur. Jamnya terbalik yang tadi kayak kita bahas ya. Iya, betul. Nah, oke. Jadi kan setelah bisa dibilang fasting atau misalnya nggak menerima asupan dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore, ya kan? Sampai 6 sore, betul. Nah, untuk berbuka itu lebih disarankan makan apa aja. Jadi kan contoh nih, kalau kayak aku yang normal-normal aja, itu sarapannya kan kayak tinggi protein, tinggi lemak. Tapi juga kalau di bodybuilding itu setelah latihan itu disaranin mengkonsumsi gula atau karbohidrat biar cepat serap ke dalam tubuh. Nah, maksud aku nih sekarang di sini adalah untuk teman-teman yang lagi mau berbuka puasa itu disaranin makannya apa, coach? Coba. Oke. Kita sering dengar kan kalau orang-orang bilang berbukalah dengan yang manis, ya enggak? Betul. Pernah dengar nggak? Orang-orang bilang berbukalah dengan yang manis. Minimal es teh manis kalau katanya. Sebetulnya itu nggak sepenuhnya benar juga. Karena memang kalau kita lihat sunnahnya itu cuma disaranin buka dengan kurma sama air putih. Berbuka dengan yang manis itu tagline sebuah brand. Mungkin tahu lah brand apa ya. Brand minuman. Akhirnya jadi mungkin karena sering disebut sama orang, akhirnya jadi kebawa terus sama kita. Jadi tadi sunnahnya sih disaranin dengan kurma. Kurma kan juga ada gulanya ya. Gula cepat serap. Kemudian air putih. Nah, kenapa nggak disaranin dengan terlalu banyak yang manis-manis? Karena ya itu takutnya nanti kalau kita terlalu banyak yang manis-manis, sugar crash jadinya. Sugar crash, habis itu lemes, ngantuk bawaannya. Jadi kalau untuk buka sih saranku, minum dan makan secukupnya aja. Yang penting dahaga kita hilang, status hidrasinya kembali, kemudian juga gula darahnya juga terisi kembali. Ya, sama kalau untuk teman-teman yang fitness, yang memang di bulan puasa tadi seperti yang aku bilang di awal, akan kesulitan sekali ngejar kebutuhan protein karena waktu makan kita terbatas. Makanya kalau aku pribadi akan minum whey dulu pas buka. Whey dulu, oke. Whey dulu biar aman proteinnya udah. Protein udah ke cover nih, baru sisanya yang lain. Tapi iya nih, ini tadi agak miss juga, lupa ya. Lebih bagus itu kalau puasa ini sekarang targetnya apa, coach? Ada orang yang bilang bisa nggak kalau bulking lagi puasa? Ini bulking sebenarnya balik lagi. Bisa sih. Sebenarnya balik lagi kalau bulking, cutting ataupun apapun target kita selama bulan puasa ya. Tergantung seberapa sanggup kita sih ngejalaninnya. Kalau bulking harus makan banyak ya. Itu aja paling susahnya. Makanya kalau aku pribadi langsung pas bulan puasa ini akan mengganti jadi lebih ke maintenance sih sebenarnya, supaya ngejaga nggak terlalu banyak hilang masalahnya aja. Maintenance to cutting lah ya. Ini pas banget orang-orang mau kurusin badan atau cutting gitu ya. Buat orang cutting cocok banget sebenarnya, karena memang waktunya juga memang dibikin sedemikian rupa supaya bisa makan sedikit jadinya kan. Karena waktunya singkat. Betul. Proteinnya aja yang penting. Protein tuh susah banget untuk dipenuhi saat bulan puasa. Apalagi kalau kayak Derek mungkin berapa? 200, 300? 240. 240 lah, itu gila. Untungnya nggak puasa nih. Aku aja yang 150-an masih suka miss gitu kalau di bulan puasa.
cuman paling 120, 130, nggak kejar 150-nya. Itu Ya, aja paling beratnya kalau puasa. Berarti kalau untuk berbuka Gitu. itu lebih disaranin kalau tips dari Coach Alfra itu kan minimal whey dulu karena dia mau mencukupi Whey dulu. proteinnya. Sisanya baru Kejar mungkin dulu proteinnya, betul. masukin buah ya, buah atau mungkin gula apa gitulah ya, yang manis-manis. Boleh. Yang teman-teman senengin makanan juga boleh, tapi ingat jangan sampai rakus aja kan. Itu kalau buka tuh bawaannya kalap ya, semua pengen dimakan, semua dibeli akhirnya. Bayangin kayak misalkan ada gorengan satu gorengan tuh bisa 150 sampai 200 kalori, kita makan 3 udah 600, udah habis duluan di gorengan kalorinya. Sebenarnya bukan nggak boleh makan gorengan, boleh, cuman maksudnya kalori pada gorengan itu yang sangat berbahaya Diatur, gitu kan. Betul. Nah, oke, next question. Kalau tadi ngomongnya tentang berbukanya apa, sekarang kita ngomongnya sahurnya apa. Nah, biasanya itu kan kalau sahur kan udah bisa dibilang makanan terakhir. Betul, Nah, kalau kita sebelum puasa lagi. Makan terlalu yang manis, pasti cravingnya juga, maksudnya laparnya juga cepet. Nah, lebih saranin si Coach Betul. nih, pribadi apa nih? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin untuk sahur itu idealnya ya, kita ngomong ideal nih. Ideal yang memang susah banget tercapai juga. Disarankan untuk makan karbohidrat yang masih sifatnya kompleks, yang memang bikin kenyang lebih lama. Kemudian juga protein tinggi, misalkan ayam, daging, ikan, malah protein sumber-sumber protein lainnya juga boleh. Kemudian juga makan berserat kayak sayur-sayuran. Ya itu tadi tujuannya apa? Supaya kenyangnya lebih lama. Nggak cuman sebentar, habis itu jam 9, jam 10 udah lapar lagi. Nah, tapi kadangnya ini kan ngomong ideal ya. Tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, orang-orang malah ya udahlah apa aja yang ada, yang penting habis ini gue mau tidur lagi. Karena kalau nggak besoknya pas kerja lemes, mata hitam, semua konsentrasi buyar. Karena kalau kurang tidur kan susah jadinya. Ya, betul. Nah, jadi kalau dari tips dariku sendiri, balik lagi kayak tadi, seenggaknya kejarlah kebutuhan proteinnya. Minimal dari whey lagi. Whey itu gampang banget, benar-benar ngebantu banget saat bulan puasa buat ngejar protein. Tapi kalau misalnya gitu. Untuk pertanyaan teman-teman kan, kalau misalnya on the budget, aku nggak ada whey, Coach, sarannya apa? Kita ngomongin budget, whey itu murah sebenarnya. Iya, benar whey murah. Cuma aku sebel kalau orang bilang whey mahal. Whey itu murah, lebih murah whey daripada ayam sepotong. Satu kali minum whey itu kita ngomong paling mahal 15.000, udah mengandung 20 graman protein ya. Sedangkan kalau dada ayam itu satu potong 18.000 lah paling murah, kita ngomong di warung. 20.000. Iya, 20.000. Bisa lebih mahal kan? Itu nggak sampai 20 gram protein, guys. Jadi kalian tuh harus tahu juga. Makanya. Nah, cuman mungkin kenapa kita bilang whey itu sangat ngebantu ya. Iya, tapi yang benar itu mungkin bagi teman-teman sekali keluar uangnya, Coach. Iya, benar. Karena belinya satu paket langsung. Iya. Ya, itu ya berarti ya. Kalau memang susah buat beli whey, telur juga murah kok, nggak gitu mahal. Apalagi telur putih sekarang udah banyak banget dijual di toko kue. Ya toko kue bisa, atau di Tokopedia, di di Shopee dan lain-lain juga, mereka udah banyak banget ada telur putih yang harganya cuma berapa ya, 1 kilo 20.000 kalau nggak salah. 1 kilo udah berapa gram protein dapat tuh. Jadi nggak terlalu mahal juga sebenarnya. Berarti ya guys ya, ini maksudnya Coach Alfra adalah berbuka itu kalau pakai pastinya protein dulu, terus keduanya simple carbs atau misalnya karbohidrat yang cepat serap. Nah, untuk sahur lebih di-prefer protein lagi pertama, terus kedua karbohidrat kompleks. Ya, kompleks itu yang lambat diserap oleh tubuh, biar kalian bisa tahan lapar lebih lama. Betul. Oke, jadi ini sebenarnya kan udah pertanyaan basic yang semuanya orang udah nanyain. Nah, untuk Coach Alfra nih, ini udah sekalian penutup lah, biar singkat, jelas, padat juga. Oke. Tipsnya untuk teman-teman sekalian. Jadi mereka tuh mau berolahraga tapi juga bingung di masa puasa ini, aduh gimana sih, capek banget. Sulit ya. Kalau saranku sih tetap untuk teman-teman ya, tetap olahraga, cuman waktunya aja diperhatikan, kemudian intensitas sama volumenya juga dijaga, jangan sampai berlebihan. Nah, yang perlu teman-teman ingat juga, kalau bulan Ramadan ini kan sebenarnya bulan untuk ibadah. Ya, ini cuma terjadi 1 kali dalam setahun, 1 bulan dalam setahun. Jadi usahain jangan sampai olahraganya malah ngeganggu ibadah kita itu. Ya, jangan malah takut progresnya drop. Masih ada 11 bulan lain kok buat ngejar. Don't worry, benar-benar masih ada 11 bulan lagi. Cuma 1 bulan doang ini. Jadi selalu aku ingetin juga ke teman-teman, jangan sampai
olahraga itu ngambil alih hidup kita. Karena olahraga itu memang seharusnya kan melengkapi ya. Ya, pelengkap. Gitu. Pelengkap. Jadi melengkapi hidup kita supaya lebih baik. Jangan sampai malah ngambil alih. Dibawa enjoy lah tepatnya ya, Coach ya. Ya, betul. Jangan dibawa stres. Nikmatin aja. Tetap sempatkan waktu buat olahraga. Tapi jangan sampai jadi malah panik sendiri, stres sendiri. Karena memang progresnya mungkin nggak naik atau nggak mungkin agak drop. It's okay. Masih ada 11 bulan lainnya lah untuk kejar. Betul. Tuh dengerin tuh. Yang pentingnya kan yang berolahraga nggak perlu lama, setengah jam sebelum berbuka kan bisa. Cuman kebanyakan orang itu udah puasa tapi terlalu obses dengan targetnya, takutnya ntar otot gue kempes gitu kan. Iya benar. Ujung-ujung puasanya dibatalin semua. Ujung-ujung nggak puasa. Ikut Ramadan aja gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya, itu pilihan orang kan. Balik lagi itu pilihan masing-masing. Tapi kalau lah kalau itu. Betul. Cuman tadi aku lebih prefer jawaban Coach Aufra sih. Yang penting ibadah dulu lah. Ya. Thank you. Oke guys, jadi buat teman-teman sekalian juga kalian bisa langsung follow Instagramnya Coach Aufra, Tauku Aufra Mareta ya. Ntar aku masukin deh. Kalau Instagramnya Mareto_Aufra. Nggak pakai underscore, Mareto Aufra. Lupa. Iya. Tuh kalian bisa follow, kalau mau nanya juga boleh tuh. Ya. Oke, cukup sekian buat teman-teman yang lagi puasa, terutama Coach Aufra udah thank you, udah siapin waktu. Thank you banget dari waktunya Coach Aufra tuh sibuk banget guys. Jadi ini dari sempetin kita harus cepat, singkat jelas padat ya. Mohon maaf. Waktu itu lumayan ya, waktu dari ke Jakarta lumayan sebenarnya, cuman lagi nggak bisa juga. Ada kerjaan kan waktu itu kan. Iya. Harus diurus. Oke. Kita singkat jelas padat aja ya, pokoknya masukin gitu aja ya. Oke Coach, thank you so much ya. Selamat berpuasa, good luck, jangan sampai batal. Thank you. Yang pasti tahan emosi paling susah ya, bukan makannya sebetulnya. Pasti. Oke, Coach. Ya, thank you ya. Thank you so much. Dadah. Oke guys, see you. Thank you. See you.